la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita masih membahas pesan dari Eyang Sayyidina Ali. Adapun temanya yaitu adalah tentang perilaku dan perjalanan kita besok di alam sana. Ini yang dipersiapkan dari muka bumi. Yang pertama, sebaik-baiknya amalan dunia akhirat yaitu ucapan dan perbuatan yang jujur apa adanya, dijamin surga abadan. Intinya kita hidup di muka bumi itu mempunyai modal satu titik saja itu sudah bisa diselamatkan. Tapi kita juga jangan sebatas itu. Intinya sebaik-baiknya amalan dan perilaku yang harus kita jalankan kehidupan di muka bumi menuju akhirat yaitu adalah menjadi orang-orang yang jujur. Intinya emang bentuk apa saja kita harus jujur apa adanya. Baru mencapai tingkatan jujur saja itu sudah diberi kemuliaan Allah di alam sana. Tapi ya kita jangan sebatas itu, harus mempunyai amalan-amalan yang lain yang sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu. Terus yang kedua, sebaik-baiknya amalan roh itu tadi kan amalan bentuk syariat, amalan jiwa. Nah, ini yang amalan roh yaitu adalah zikir, tasbih, istighfar disertai akhlak suci, budi pekerti yang baik, mencapai tingkatan amanah. Yang disebut di atas tadi kan itu dalam bentuk syariat jiwa perilaku kita. Seperti kita menjalankan sholat 5 waktu itu adalah pekerjaan jiwa. Tapi harus disertai roh yang suci, intinya seperti itu. Nah, terus ini beban dan tugasnya kita, rohnya harus selalu berzikir kepada Allah. Bentuknya banyak zikirnya, terserah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Selalu bertasbih tiada kosong. Kita roh dan jiwanya selalu diisi seperti kemarin 3 titik itu, nur Allah, nur Muhammad, nur Quran, dan nur malaikat 4 titik. Terus kalimahnya bebas, ada 17 kalimah tauhid yang tertera pada awalan tahlil. Seperti kemarin itu dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan roh dan jiwa kita. Jadi jenis zikirnya yaitu ada 17 kalimah. Kalau tasbih, istighfar ini adalah termasuk ayat inti, termasuk ayat-ayat kunci yang kita jabarkan kemarin. Itu termasuk kalimah yang sudah tidak boleh ditawar kembali intinya. Yang ketiga, sebaik-baiknya sedekah itu demi kedua orang tua, fakir miskin dan yatim. Itu yang diutamakan. Nah, kalau kita sedekah termasuk orang-orang dekat kita itu sebenarnya kurang sempurna. Yang kita pikirkan lebih awal adalah kedua orang tua, fakir miskin dan yatim dan seterusnya. Itu yang perlu diutamakan. Intinya kalau kita ada orang mampu karena kita berteman baik, dengan mudahnya kita mengeluarkan sedekah itu juga baik. Tapi masih ada yang lebih afdol yaitu adalah
berpikir tentang kedua orang tua kita, fakir, miskin, dan yatim. Itu yang penting. Sebab karena kedekatan kita dengan mudahnya kita sedekah itu kadang-kadang menjadi ria. Karena apa? Disertai pendekatan, istilahnya ada etika atau unsur yang lain. Itulah yang menjadi ria. Kita seolah-olah sesuai dengan petunjuk yang Sayyidina Ali, sesuai apa yang dipesankan saja, kita lebih aman. Yang 4 itu adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Nah, ini sudah dijelaskan oleh orang-orang pinter sepanjang hari, sudah paham semua. Terus kita menginjak yang kelima, sebaik-baiknya manusia yang mempunyai 99 cahaya alam pada roh dan jiwanya. Ini yang dimaksud 99 cahaya itu adalah termasuk Asmaul Husna, kebesaran Allah. Nah, ini biasanya diringkas dari Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Quran, dan Nur Malaikat. Ini diringkas, semuanya bersumber dari 99 cahaya. Nah, itu kalau dikumpulkan menjadi cahaya Nur Allah. Intinya di situ. Jadi semuanya ayat ke ayat itu selalu berangkai, selalu berhubungan. 99 menjadi jenis buah, 1000 ayat yaitu jumlah buahnya, 83 ayat sebagai dahannya, itu semuanya berangkai terus. Tidak ada Al-Quran yang ayatnya putus, kecuali ayat-ayat kisah-kisah sejarah. Nah, itu baru putus. Kalau kisah-kisah petunjuk atau wahyu, itu semuanya adalah berangkai, tidak ada putusnya. Satu Al-Quran itu kalau mau memahami, yang ada putusnya itu cuma kisah-kisah sejarah. Di luar itu semuanya akan berhubungan, jumlah maupun ayat maupun kalimatnya semuanya akan berhubungan. Maka di sini siang malam Al-Quran selalu dipelajari, di-scan apa arahnya, terus untuk apa, arahnya kemana, dibuat apa, semuanya di-scan, dicari, supaya kita paham, bisa menghayati apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sejuta arti, sejuta arah, sejuta tujuan, supaya bisa tercapai pada roh dan jiwa kita. Harus selalu dipelajari, intinya di situ. Terus yang keenam, sebaik-baiknya perjalanan hidup meresapkan 7 alam, 7 rasul, 7 malaikat pada roh dan jiwa demi keselamatan dunia akhirat yang sudah kita sebut tadi, yaitu 7 malaikat, 7 rasul sudah tadi, terus 7 alam, yaitu adalah termasuk Nur Allah, Nur Ahmad, Nur Muhammad, Nur Quran, Nur Alam, Nur Malaikat. Kurang lebih itu arahnya. Jadi kita harus memahami itu sebagai salam, itu sebagai landasan. Segala hajat kita, urusan dunia maupun akhirat harus selalu salam 3 titik tersebut. Kalau kita tidak menggunakan bentuk-bentuk seperti itulah, terus yang membawa doa kita siapa? Yang membawa sholat kita siapa? Yang menuntun siapa? Kita harus tahu. Sholat kita supaya bisa diterima di sisi Allah, kita harus wasilah siapa, arahnya apa, kita harus tahu. Jangan asal-asalan, intinya di situ. Orang yang roh dan jiwanya sudah bisa mencapai
menggunakan 99 unsur cahaya nur Allah, dia akan mencapai beberapa alam termasuk alam moksa. Moksa itu bukan pekerjaan ya, moksa itu adalah tingkatan alam, tingkatan makom, termasuk derajat tingkatan di kalangan Islam. Tapi ada moksa yang dimaksud oleh paham yang lain, ada juga itu moksa yang bisa menghilang antara roh dan jiwanya jalan bersama, itu juga ada. Tapi moksa di sini adalah tingkatan atau derajat makom ajaran-ajaran walilullah yang dimaksud di situ. Jadi orang yang sudah mencapai tingkatan 99 cahaya nur Allah, orang tersebut akan diangkat derajatnya, bisa mengetahui dan bisa menjadi orang-orang yang tertuntun. Dia akan mengalami alam ke alam yang dituju sesuai dengan kehendaknya, wasilah guru-guru mursyid dan wali-wali Allah. Intinya di situ, karena kita itu orang kecil, kalau tidak pakai wasilah, orang kecil dan ilmu kita tidak menjangkau sejauh itu intinya. Sebab apa? Kita harus mengikuti guru-guru mursyid yang sudah praktek di sana. Kalau kita urusan akhirat harus berguru dengan orang-orang akhirat. Kalau kita berharap urusan dunia, kita harus berguru dengan orang-orang dunia. Intinya seperti itu. Nah, jalan-jalan demi jalan, ya seperti tadi, harus melewati tingkatan-tingkatan yang kita jelaskan tadi. Semuanya itu tidak mudah dicapai. Memeras roh dan jiwa, tenaga dan pikiran, dipusatkan di dalam memperjuangkan dalam kriteria perjalanan seperti yang kita jelaskan tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Kita biarpun istilahnya penyampaian orang bodoh, pasti juga ada hikmahnya. Yang pintar juga ada hikmahnya. Maka sama-sama berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.